Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Aku tidak diizinkan bekerja lembur. Oke. Aku biasa memperbaiki peralatan elektronik di industri percetakan di seluruh negara bagian. Di Australia, negara bagian ini lebih besar dari Texas, yang sangat sensitif terhadap waktu bagi pelanggan. Tidak dapat memberitahu kalian berapa kali mereka memohon kepada aku untuk memperbaikinya sekarang, karena mereka memiliki tenggat waktu penerbitan yang sulit dalam semalam, atau dalam beberapa jam atau sehari. Pikirkan surat kabar harian utama, majalah berkala, dan lain-lain. Aku tidak pernah punya masalah dengan ini secara pribadi, dan selalu melakukan apapun untuk membuat mereka berjalan lagi. Aku akan menyerahkan lembar waktu di tempat kerja, ditandatangani oleh pelanggan, untuk menunjukkan kerja lembur. Heck, pelanggan membayar setiap sen dari lemburku. Tapi kemudian, service mangler memberitahu aku bahwa mereka tidak akan membayar aku untuk pekerjaan lembur, dan aku hanya harus mencatat lembar waktu dengan jam reguler. Aku memberitahu mereka bahwa ini akan mengacaukan pelanggan, tetapi dia tidak peduli dan mengatakan info dari lantai atas alias atasannya. Jadi itulah yang aku lakukan. Pelanggan sangat marah, tetapi aku menolak untuk bekerja melewati jam 5 sore atau malam hari atau akhir pekan atau mulai lebih awal. Jika aku tidak dibayar, mereka tidak akan mendapatkan layanan. Pesanan bos. Setelah beberapa minggu, bos memanggil aku untuk obrolan disiplin tentang menjadi pengamat jam, dan pelanggan mengeluh tentang ini. Aku mengatakan kepadanya tanpa basa-basi, tidak ada uang, tidak ada kerja, sesuai dengan kebijakan perusahaan yang dia tekankan. Memberinya tanggal dan waktu serta catatan pribadi tentang instruksinya bahwa aku membuat pesanannya pada hari itu. Aku mengatakan kepadanya seperti yang aku katakan kepadanya saat itu, bahwa aku secara pribadi senang bekerja lembur jika dibayar, tetapi aku tidak bisa membuat rekam perusahaan dengan bekerja di luar jam kerja yang dialokasikan, termasuk waktu perjalanan kerja, dan tidak mencatat waktu kerja yang sebenarnya. Jadi menurut kebijakan perusahaanku bahkan tidak bisa merelakan waktu setelah jam kerja. Aku adalah insinyur layanan utama untuk perusahaan itu. Jadi, kalian dapat yakin bahwa insinyur lain memperhatikan ini dengan sangat hati-hati. Pembayaran lembur dipulihkan segera setelah itu. Cerita kedua. Kesepakatan adalah kesepakatan. Aku bekerja di serikat kredit dan kami menggunakan sistem online mewah untuk memvalidasi cek. Itu dirancang pada pria dari Catch Me If You Can. Jika mereka melebihi nilai tertentu, kami menjalankannya melalui sistem dan mereka kembali dengan jelas atau dengan rekomendasi penangguhan. Pada saat itu, kami melakukan riset tentang akun tersebut dan memutuskan sendiri apakah akan menahan cek atau menolaknya jika itu memberi kami kemauan. Jadi, hari ini cukup stabil, dan aku menahan antrean teller sementara rekan kerja makan siang. Seorang wanita masuk dengan pasangannya. Wajahnya segera dimengerti, sedikit berantakan dan dia terlihat sangat kesal. Jadi dia memberi aku cek sebesar 65.000 US dan meminta untuk menyetorkannya. Tentu, kataku, hanya sebagai peringatan, mungkin akan butuh beberapa hari untuk itu, hanya karena jumlahnya. Berapa lama? Sang pacar tiba-tiba bertanya. Ingatlah, dia tidak ada di cek dan tidak ada di rekening, jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa untuk kalian, kataku sangat sengaja padanya, mengarahkan tanggapanku ke pemegang rekening. Tetapi berdasarkan jumlah, kalian mungkin melihat sekitar 5-10 hari. Ini adalah fitur keamanan untuk melindungi kalian jika cek tertolak karena alasan apapun. Dia mengangguk malu-malu dalam pemahaman, tapi dia menyela dengan, "Tidak, itu tidak akan berhasil. Aku butuh uang itu akhir pekan ini." "Tidak apa-apa, kami akan menyimpannya," pacarnya yang perempuan berkata dengan pelan. "Tidak, sudah aku bilang aku menginginkan charger itu sekarang karena kita punya uang untuk itu," yang laki menjawab. Aku melakukan yang terbaik untuk memutar mataku secara internal, dan hanya memutuskan untuk menyibukkan diri menjalankan cek. Saat itulah aku memperhatikan apa itu. Ini adalah cek asuransi jiwa, untuk ayahnya. Semua bagian mulai cocok satu sama lain sekarang. Ayahnya telah meninggal, kemungkinan besar baru-baru ini, dan ini adalah cek yang harus dia gunakan untuk mengingatnya. Dan keledai grade A ini menginginkannya untuk mobil baru. Go gadget, malicious compliance. Oke. Aku akan membuat kesepakatan. Aku memulai. Aku pikir ini perlu ditunda karena jumlahnya, tetapi karena berasal dari sumber yang dapat diverifikasi, sistem kami mungkin menghapusnya. Inilah kesepakatannya. Jika kalian tidak ingin mengambil 5-10 hariku, kami akan menjalankannya melalui sistem. Ambil apapun yang dikatakannya dan lakukan itu.
Jadi mungkin langsung masuk. Hadiah Tuhan untuk mereka. Aku telah melihatnya menghapus cek yang lebih besar. Ya, jadi menurutku sumbernya cukup bagus, maka iya, kataku. Ini benar secara teknis. Aku telah melihat cek yang lebih besar dibersihkan oleh sistem tanpa penangguhan, tapi tidak pernah cek asuransi. Mereka terlalu mudah dipalsukan dan terlalu sering, dan itu membuat sistem kita sangat paranoid. Baiklah, itu kesepakatan, dia berkata. Aku mengabaikannya, menatapnya sekilas dan berkata dengan sangat hati-hati. Apakah tidak apa-apa denganmu? Itu adalah cekmu. Dia pasti mengerti apa yang aku katakan karena dia sangat setuju. Jalankan cek, rekomendasi tahan 30 hari diperpanjang. Aku menikmati melihat warna memudar dari wajah Casanova. Menangkap senyum pertama yang aku lihat sejak dia masuk dan menawarkan beberapa kebijaksanaan Qui-Gon. Setiap kali kamu berjudi, temanku, akhirnya kamu kalah. Aku benar-benar sangat menyesal atas kehilanganmu. Terserah, yang laki meludah. Aku sedang berbicara dengannya, aku menjelaskan kepada yang perempuan. Cara aku melihatnya, aku baru saja membuat gadis malang itu 30 hari untuk menyingkirkan pacarnya. Cerita ketiga. Jika kamu membayar aku selama 40 jam, kamu mendapatkan 40 jam kerjaku. Aku bekerja sebagai insinyur konsultan yang merancang dan mengimplementasikan peningkatan sistem jaringan dan server untuk organisasi dengan lokasi di seluruh dunia. Ketika awalnya dipekerjakan oleh perusahaan, perjanjiannya adalah aku akan dibayar untuk setiap jam aku bekerja. Biasanya 40 jam seminggu ketika lokasi di rumah, hingga 80 lebih jam per minggu ketika di lokasi pelanggan. Tidak ada lembur, hanya waktu langsung karena posisiku dikecualikan. Sementara di tempatku juga akan dibayar MINE, biaya penginapan, biaya mileage, dan biaya makan, serta insidentil, termasuk sewa mobil. MINE dapat bertambah hingga beberapa ribu seminggu di tempat-tempat seperti Hawaii, Jepang, atau Inggris. Maju beberapa tahun, dan perusahaan telah dibeli dan digabung beberapa kali, dan perusahaan baru memutuskan bahwa karyawan yang dikecualikan sekarang adalah gaji dan tidak akan membayar untuk jam apapun di atas 40 jam. Ditambah tentu saja, tidak ada diskusi untuk menegosiasikan tarif baru, karena perubahan kondisi kerja. Ini mengurangi kompensasi tahunanku lebih dari 20.000 per tahun, karena aku akan berada di site pelanggan selama 4-6 bulan setahun. Aku masuk ke kantor bos untuk berdiskusi. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk didiskusikan. Lain kali aku merencanakan sebuah site, rencananya adalah aku dan tim bekerja 40 jam seminggu yang berarti tambahan 3 minggu di site. Baik pelanggan maupun bos tidak senang. 3 minggu tambahan menambahkan lebih dari 50.000 di MIE keperkiraan karena bukan hanya aku yang melakukan pekerjaan, dan jumlah total jam yang dapat dikenakan biaya selama jika kami berada di lokasi 4 minggu atau 7 minggu. Maaf, jika mereka hanya membayar aku selama 40 jam, aku hanya bekerja 40 jam. Beberapa vice president dengan cepat dibawa ke dalam percakapan, dan kebijakan baru dengan cepat diubah. Ketika di set pelanggan, sekarang kami dibayar untuk setiap jam kami bekerja. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.